Ya, ini ada satu lagi yang saya akan mau bedah sedikit ya, dari apa yang kita sudah bahas tanggal 25 Maret ya. Ini saudara-saudara masih ingat ya, mudah-mudahan. Kita coba lihat kepiawaian setan itu dalam 3 bagian. Banyak sebenarnya kepiawaian setan dalam mempengaruhi kita ya, untuk menjadikan jerat bagi kita sebenarnya banyak. Tapi dalam apa yang saya kumpulkan ini, saya coba membagi dalam 3 hal yang cukup besar, dan hampir-hampir yang lainnya itu mungkin bagian sub-sub bagian dari 3 hal ini ya. Yang pertama yang tadi kita udah sama-sama bahas, yaitu dari kebenaran ya, yang tentang tadi disusupkan orang ya, orang agen-agennya disusupkan. Terus yang kedua adalah, geser deh, kita tidak bahas lagi karena ini udah kita baca. Terus. Nah, yang kedua dari keluarga ya, ini yang tadi kita juga sudah sama-sama bahas. Saudara bisa buka lagi. Ini adalah tanggal 25 Maret 2023 ya. Oke. Nah, ini kita lihat di sini. Saya tidak mau diselamatkan kecuali istri dan anak saya diselamatkan bersama-sama dengan saya. Ini kan adalah sebuah kata-kata yang mirip yang disampaikan oleh si Adam dan Hawa waktu dulu. Waktu Hawa itu dia jatuh dalam dosa, Adam sebenarnya bisa menghindari, tapi Adam karena mempunyai cinta yang begitu besar kepada istrinya, maka dia ikut-ikutan jatuh. Dan itu adalah cara setan juga untuk menjatuhkan calon-calon 144.000. Ya, oke, yang ketiga adalah mencintai diri sendiri. Oke, nah di dalam pembahasan yang mencintai diri sendiri ini, ya tadi kita udah bahas ya, mensombong, terus menyayangi diri sendiri, mengkhawatirkan diri sendiri, menjaga diri supaya tidak dihina orang, itu adalah bagian dari mencintai diri sendiri. Nah, dalam mencintai diri sendiri ini saya coba saudara-saudara kembali lagi membahas dari bagaimana mencintai diri sendiri itu permulaannya itu datangnya dari mana. Karena dari sinilah semua dosa itu dimulai. Ya, semua dosa itu dimulai dari karena mencintai diri sendiri ya. Ya. Jadi jerat-jerat yang diciptakan untuk keluarga, jerat dari kebenaran, itu semuanya datang dari jerat yang dibangun dari mencintai diri sendiri. Dela, lanjut Dela. Ke nomor 4 Dela. Ya. Jadi ingat saudara-saudara, kita sekarang coba bedah kembali lagi tentang mencintai diri sendiri ini, kita coba bedah lagi. Karena di dalam mencintai diri sendiri ini nanti ada ketamakan, ya. Terus pergaulan, itu semuanya akibat karena kita mencintai diri. Seandainya kita tidak mempunyai kecintaan terhadap diri sendiri, kita tidak akan mudah hanyut di dalam pergaulan. Kita tidak akan mudah juga hanyut oleh ketamakan. Itu karena apa? Karena mencintai diri sendiri. Jadi mencintai diri sendiri ini mempunyai sub-sub bagian yang luas sekali. Ya. Nah, ini saya coba saudara melihat tentang pelajaran tentang mencintai diri sendiri kembali ya. Di dalam pelajaran tentang diri sendiri ini yang kemarin kita sudah bahas, di dalamnya ada meninggikan diri, dipuji, disanjung, menonjolkan diri, mementingkan diri, menyayangi diri, mengasihani diri, dihargai, dipandang, diperhitungkan. Itu semuanya adalah bagian dari diri sendiri. Sekarang kita coba lihat, kenapa sih masalah diri sendiri ini menjadi yang paling penting dari 3 jerat setan tadi, ya. Mari kita lihat. Pertama dari latar belakang. Ya, kita lihat dari Amaran Sekarang jilid 2 buku 5 nomor 28 ditunjukkan kepada kita bahwa dosa atau kejahatan telah ada sebelum Hawa. Nah, jadi yaitu telah ada sejak Lucifer, dan sesuai Wahyu 12 ayat 4, pada saat ia terlempar dari dalam sorga, ia membawa sepertiga malaikat ya tercampak ke bumi ya, sehingga Victor Rutef mengatakan sebagai berikut. Kedua dosa ini, yaitu percaya kepada manusia dan keinginan untuk meninggikan diri sendiri,
masih juga merupakan unsur-unsur dosa yang terkemuka pada waktu ini di bumi. Di masa lalu inilah batu sandungannya Hawa, dan bagi banyak orang di waktu ini pun inilah batu sandungan mereka. Ya, jadi dosa itu pertama sekali datang di dalam sorga. Ya, jadi dosa itu bukan mulai ada di dunia ini, tapi dimulai di dalam sorga. Ya, dosa itu di dalam sorga bukan juga dimulai dari Hawa, tapi dimulai dari siapa? Mari kita lanjut ya. Tanya jawab buku 1 nomor 54. Oleh sebab itu ketidakpercayaan, keras kepala, tidak percaya kepada kepemimpinan ilahi, dan suka mencari kedudukan telah menjadi hatu berkepala 4 yang telah menelan orang banyak dari Exodus itu. Dan sekaliannya ini pun akan menelan setiap orang percaya penganut kebenaran sekarang yang sesat ke dalam sarang mereka. Ya, kita lihat sebentar deh lah, jangan geser dulu. Kita lihat. Ya, oleh sebab itu ketidakpercayaan, keras kepala, ya, tidak percaya kepada kepemimpinan ilahi, dan suka mencari kedudukan telah menjadi hatu berkepala 4. Ya, nah, tidak percaya, kenapa? Karena dia lebih mempercayai dirinya sendiri, punya kesombongan. Keras kepala artinya apa? Keras kepala ini artinya dia lebih mementingkan dirinya sendiri. Tidak percaya kepada kepemimpinan ilahi artinya apa? Punya kesombongan. Suka mencari kedudukan telah menjadi hatu berkepala 4. Mencari kedudukan artinya meninggikan diri sendiri. Jadi ini diri sendiri yang menjadi masalah utama di dalam segala dosa, ya. Selain dari bergantung kepada manusia. Tapi yang kita soroti di sini adalah mencintai diri sendirinya yang kita akan bahas. Mari kita lihat. Muncul pertama sekali, ya. Sedikit demi sedikit Lucifer memanjakan keinginan untuk meninggikan diri, ya. Coba pelan-pelan deh lah. Kita lihat sedikit demi sedikit Lucifer memanjakan keinginan untuk meninggikan diri. Ingat tadi kita sudah sama-sama renungkan kalau sesuatu perbuatan yang salah itu menjadi karakter kita, menjadi bagian diri kita atau menjadi budaya kita, yaitu apabila kita lakukan berulang-ulang, ya. Jadi kalau sesuatu yang salah itu tidak dilakukan berulang-ulang, itu tidak akan mengganggu atau tidak membentuk diri kita. Tapi si Lucifer karena dia memanjakan keinginan untuk meninggikan diri, akhirnya menjadi dirinya dia. Yang tadinya dia adalah seorang malaikat yang tertinggi, ya, dia adalah malaikat yang terpuji, tapi karena dia memanjakan keinginan untuk meninggikan diri, yaitu terus-menerus mempunyai iri hati, ya, mempunyai keinginan untuk meninggikan diri, dia manjakan terus-menerus, dia manjakan, akhirnya meninggikan diri ini menjadi bagian dari dirinya sendiri. Ya, kita terus, ya. Kita mungkin nggak usah kita baca semuanya karena panjang. Kita langsung saja kita yang hitam-hitamnya. Bahwa aku hendak naik tinggi daripada awan-awan dan menyamakan diriku dengan yang maha tinggi. Inilah, ya. Jadi akibatnya karena memanjakan diri, dia akhirnya mempunyai keinginan yang di luar daripada malaikat-malaikat yang lain. Padahal dia sudah sangat tinggi. Posisinya dia adalah orang ketiga di dalam kerajaan surga. Sebenarnya tidak perlu lagi dia meninggikan diri. Ya, kita terus nih. Gantinya berusaha agar menjadikan Allah yang terutama di dalam kasih dan kesetiaan seluruh makhluk kejadian. Ia mencoba untuk mengalihkan pelayanan dan kesetiaan mereka terus kepada dirinya sendiri. Ya, coba Dela ke atas dulu. Jadi kita lihat pada awalnya, lihat berhenti Del. Pada awalnya kita lihat gantinya berusaha agar menjadikan Allah terutama dalam kasih dan kesetiaan seluruh makhluk kejadian, ya. Ia mencoba untuk mengalihkan pelayanan dan kesetiaan. Jadi artinya waktu dulu si Lucifer ini belum melakukan aktivitasnya, Allah itu adalah yang terutama. Ya, Allah itu adalah yang terutama dalam kasih dan kesetiaan seluruh makhluk kejadian. Ya, tapi dengan kehadirannya si Lucifer dengan memanjakan karakternya, ya, dia coba mempengaruhi orang-orang untuk mengalihkan pelayanan dan kesetiaan mereka kepada dirinya.
Jadi yang harusnya kepada Allah terus dia rubah kepada dirinya. Ya. Oke, kita lanjut ya. Gila, boleh geser Del. Ini ada di dalam apa itu para nabi dan bapak jilid 1 ya. Nanti saudara bisa baca ya. Nah, kita baca lagi nih. Di dalam rahmatnya yang besar sesuai dengan sifat keilahiannya, Allah bersikap sabar terhadap Lucifer. Roh ketidakpuasan dan kebencian tadinya tidak pernah dikenal di sorga. Itu merupakan suatu unsur yang baru, ganjil, bersifat rahasia dan tidak terpikirkan. Ya, jadi itu sesuatu yang baru bagi Lucifer sendiri, dia bingung tuh. Kita baca nih. Lucifer sendiri pada mulanya tidak mengerti keadaan yang sebenarnya akan perasaannya. Dan untuk sementara waktu ia takut untuk mencetuskan bayang-bayang serta jalan pikirannya. Tetapi ia tidak membuangkannya. Ya, nah harusnya kalau dia sudah tahu bahwa itu aneh dan tidak biasa, ya, tidak biasa, belum pernah terjadi di dalam sesuatu yang ganjil, ya, harusnya dia tuh langsung segera dia buang. Tapi ia tidak mau membuangnya katanya. Jadi yang bikin masalah itu di sini dia. Yang tadi dia bilang memanjakan, yang di sini kita lihat ia tidak membuangnya. Seandainya waktu dulu si Lucifer itu dia merasakan ada sesuatu yang ganjil dari perasaannya dia, ya keinginan untuk meninggikan diri, ya kalau seandainya dia sadari dan dia langsung membuangnya, itu tidak akan berlangsung lebih jauh lagi. Sampai seperti kita sekarang ini ikut semuanya jadi korban. Ya, seandainya dia cepat, dia tidak memanjakan dan dia cepat membuang. Tapi sayangnya dia tidak mau buang. Ya, ia tidak tahu kemana ia sedang hanyut. Ya, kebencian itu terbukti tanpa sebab. Nah, jadi dia bingung sebenarnya. Pada dasarnya dia juga nggak bisa jawab. Kenapa kok saya punya benci sama Yesus? Kenapa saya punya iri kepada Yesus? Tapi dia pupuk terus, dia manjakan terus. Akhirnya jadilah seperti sekarang ini. Dek. Ya, kira-kira seperti itu. Kita lanjut deh lah, geser. Tetapi kalau saja ia mau kembali kepada Tuhan, mengakui kebijakan haliknya dan merasa puas dengan kedudukan yang telah ditentukan baginya di dalam rencana Allah yang besar itu, ia akan dikembalikan ke jabatannya yang semula. Nah, ini artinya Tuhan masih memberikan kesempatan. Ya, ia nyaris mengambil keputusan untuk kembali tuh. Dia nyaris untuk kembali kepada keputusannya. Tetapi kesombongannya telah memegahkannya. Ia merasa adalah suatu pengorbanan yang terlalu besar bagi seorang yang pernah mendapat kehormatan yang tinggi untuk mengakui bahwa ia bersalah, bahwa pendapatnya keliru dan tunduk kepada kekuasaan yang sedang dicobanya untuk membuktikan ketidakadilannya. Jadi apa yang menjadi penyebab pertama munculnya dosa? Apa? Munculnya adalah karena kesombongan, karena harga diri, karena mencintai dirinya. Ya. Jadi dia lebih meninggikan dirinya sendiri daripada harusnya menjadikan Allah yang utama. Jadi mencintai diri sendiri ini adalah cikal bakal pelanggaran hukum di dalam kerajaan sorga. Barulah berikutnya malaikat-malaikat itu bergantung kepada dia, mengikuti dia. Ya, tadi kita sudah sama-sama baca dua dosa yang terbesar. Ya, jadi semua dosa-dosa yang lainnya itu adalah akibat daripada mencintai diri sendiri. Oke, kita lanjut. Keberhasilan setan mengembangkan pengaruh dosa. Nah, itu tadi dari Lucifer pribadi. Sekarang kita lihat dalam kejatuhannya Adam dan Hawa. Kita ambil pelajaran-pelajaran daripada contoh-contoh yang kita diberikan kepada kita. Yang pertama dari Adam dan Hawa. Leluhur kita yang pertama tidaklah dibiarkan begitu saja tanpa mendapat amaran lebih dulu tentang bahaya yang mengancam mereka. Jadi Tuhan itu sudah memberitahukan. Ya, jadi jangan dianggap Tuhan itu tidak pernah memberitahukan. Tuhan sudah memberikan amaran. Sama halnya dengan kita sekarang. Tuhan sudah membekali kita dengan segitu banyaknya amaran-amaran supaya calon-calon 144.000 itu tidak jatuh. Tapi bagaimana? Mari kita baca lebih lanjut. Agar supaya dapat melaksanakan pekerjaannya tanpa kelihatan,
setan telah memilih menggunakan ular sebagai alatnya. Satu alat yang tersembunyi yang telah disesuaikan dengan usaha penipuannya. Pada waktu itu ular adalah salah seekor makhluk yang paling cerdik dan paling indah di bumi ini. Ya, coba kita lihat bagaimana setan mempengaruhinya. Ya, tadi kan kita lihat di atas, coba dilihat ke atas dulu, dari ke atas. Kita lihat, jadi pada dasarnya tuh leluhur kita yang pertama itu sudah diberitahukan, telah diberikan amaran tentang bahaya yang mengancam mereka. Ya, kita lanjut ya. Jadi sebenarnya sudah diberitahukan. Cuman karakternya Adam dan Hawa ini, Dela jangan kebanyakan. Ke atas dulu kebanyakan. Ya, tapi karakternya Adam dan Hawa ini, ya, inilah yang membuat dia jatuh karena dia tidak patuh. Jadi ketidakpatuhan itu, ya, itulah yang membuat si Adam dan Hawa itu jatuh. Ya, nah kita lihat di sini bahwa setan itu menggunakan alat. Jadi setan tidak datang sendiri. Padahal setan pada saat itu dia masih boleh keliling ke seluruh dunia, ya, ke alam-alam semesta semua dia bisa masuk. Ya, kenapa dia tidak langsung datang kepada Adam dan Hawa? Kenapa dia harus pakai alat perantara yaitu ular? Ya, kenapa? Mari kita baca yang di bawah. Dela geser Dela. Ya, dia bersembunyi tuh. Satu alat yang tersembunyi yang telah disesuaikan dengan usaha penipuannya. Jadi bagaimana caranya setan bekerja ini, sekarang pun juga setan bekerja dengan cara seperti ini. Dia tidak hadir secara dia sendiri, pribadi dia, tapi dia menggunakan alat. Dan alat yang dia gunakan adalah yang paling cantik dan paling cerdik, ya, paling cerdik dan paling indah di bumi ini. Setan tidak pernah menggunakan alat-alat yang paling remeh. Ya, kita lihat perbedaan antara Tuhan dan bagaimana Tuhan memilih alat dan setan memilih alat. Kalau Tuhan memilih alat, dia selalu menggunakan paling yang teremeh, paling yang tidak diperhitungkan. Tapi kalau setan menggunakan yang paling cerdik dan paling indah, ya, yang paling terbesar. Oke, Dela geser Dela. Ya, kita lanjut di sini. Jangan banyak-banyak. Nah, ya, mana tadi yang di atas? Oh, udah geser deh. Ya, ini ya, kita lihat lagi. Nah, ini. Kita ditunjukkan lagi oleh Ellen G. White, malaikat-malaikat telah mengamarkan Hawa agar jangan memisahkan diri dari suaminya. Sementara sedang asik dengan pekerjaan mereka sehari-hari dalam taman itu. Bersama-sama dengan suaminya, ia berada dalam bahaya pencobaan yang lebih kecil daripada kalau ia berjalan sendiri. Jadi inilah contoh-contoh kalau petunjuk Tuhan itu kita anggap remeh. Ya, si Hawa ini menganggap remeh petunjuknya dia sehingga memisahkan diri dari suaminya. Jadi jangan kita mengira Adam dan Hawa itu dibiarkan jalan seenak udelnya, ya, tanpa ada petunjuk apapun. Jadi dari pelajaran yang kita baca ini ternyata Adam dan Hawa sebenarnya udah tahu bahwa ada kejatuhan manusia, ada terdapat dosa, ada kejatuhan malaikat di sorga. Ya, dia sudah tahu ada namanya malaikat Lucifer itu telah jatuh di dalam sorga membawa sepertiga malaikat di langit. Dia sudah tahu, ya, tapi dia tidak ada sama sekali kewaspadaan. Padahal malaikat sudah mengingatkan untuk berhati-hati, tapi terlalu ketinggian hati daripada Hawa ini, ya, cikal bakalnya sudah mulai kelihatan itu sebenarnya. Oke, kita lanjut. Jadi merasa diri istimewa, merasa diri mampu itu sudah ada di dalam benaknya Hawa. Padahal Hawa ini belum ada dosa, dia belum punya ada warisan dosa. Oke, lanjut. Inilah. Oh. Nah, ya, kita lihat di sini. Tetapi ular itu meneruskan. Ini saya hitam-hitamkan aja, nanti saudara bisa baca lagi. Lanjut. Dengan suatu suara yang merdu memberikan pujian akan kecantikannya. Ya, coba saudara amati.
bagaimana caranya si setan merayu Hawa, ya. Kita baca pelan-pelan. Dan katanya bukanlah sesuatu yang tidak menyenangkan. Jadi dan kata-katanya bukanlah sesuatu yang tidak menyenangkan. Beda sama Victor Utev. Kalau Victor Utev membawakan pekabaran ke gereja Advent selalu menyengat, ya, sehingga nggak ada yang suka. Kenapa kalau Ellen G. White banyak yang suka? Karena Nyonya White banyak yang indah-indah. Dan Nyonya White yang ditampilkan oleh gereja Advent juga yang indah-indah. Jadi inilah bagaimana caranya juga setan, ya. Jadi bagaimana caranya setan bekerja, kira-kira seperti itu, ya. Yaitu dengan membuat kata-kata yang indah, yang menyenangkan, dengan suara yang merdu. Jadi saudara-saudara jangan mudah hanyut. Dan inilah yang dilakukan kalau saudara ngikutin YouTube-nya Negro-Negro. Saya kebetulan sempat kemarin itu saya coba lihat YouTube-nya orang Negro khotbah, orang Davidian mana itu. Dia bicara tentang apakah setelah 1888 ada penolakan pekabaran. Waduh, dengan bahasa Inggrisnya yang indah, terus dengan intonasi yang indah, yang lembut, benar-benar menyentuh perasaan. Saya sampai cerita ke istri saya, ternyata seperti ini cara mereka belajar, benar-benar menyentuh perasaan. Ya, mari kita baca lebih lanjut. Gantinya lari dari tempat itu, ia tetap berdiri di sana sambil mengagumi seekor ular yang dapat berkata-kata. Kalau saja ia telah disapa oleh suatu makhluk seperti malaikat, rasa takutnya akan bangkit, tetapi ia tidak pernah memikirkan bahwa ular yang indah itu dapat dijadikan sebagai satu alat musuh yang sudah jatuh ke dalam dosa. Coba saudara amati. Jadi dikatakan di sini, kenapa kok tadi kan pertanyaan, kenapa pada saat si Lucifer datang kepada Hawa, kenapa dia tidak langsung datang saja sebagai dirinya, sebagai malaikat? Kenapa dia harus lewat perantara ular? Jawabannya adalah apa? Karena kalau dia datang seperti malaikat, kan malaikat-malaikat sudah mengingatkan kepada Adam dan Hawa, harus hati-hati, ya. Sehingga kalau dia datang seperti malaikat, pasti sudah akan lari. Dela boleh geser dulu ke atas deh. Dia akan lari. Kita baca nih barusan ya. Itu kan dia. Tetapi ya dia bilang nih, kalau saja ia telah disapa oleh suatu makhluk seperti malaikat, rasa takutnya akan bangkit. Nah, akhirnya gagal, tidak bisa mempengaruhi Hawa. Tapi ia datang melalui diri seekor ular yang indah. Dan kehadiran ular ini adalah suatu alat yang ampuh, ya. Dibilang ini adalah suatu ular ular yang indah itu dapat dijadikan sebagai alat musuh yang sudah jatuh ke dalam dosa. Ya, dia tidak pernah memikirkan bahwa ular yang indah itu dapat dijadikan sebagai satu alat. Jadi benar-benar artinya cara setan ini melalui sebuah cara yang di luar dugaan, yang tidak disangka-sangka oleh Hawa. Ini Hawa yang tidak pernah jatuh dalam dosa aja, dia bisa dirayu, bisa dibohongi, bisa ditipu. Apalagi kita yang sudah jatuh dalam dosa, betapa mudahnya setan mempengaruhi kita. Ya, dari pelajaran yang barusan kita baca ini, kita lihat dia menggunakan sarana yang paling cantik. Ya, dia tidak mau tampil sebagaimana dirinya. Ya, jadi jangan pernah saudara mengira bahwa setan itu hadir dengan wajah yang mengerikan, dengan omongan-omongan yang menakutkan, ya, dengan bahasa-bahasa yang menyinggung perasaan. Tidak. Setan datang dengan betapa suara yang merdu, ya, dengan pujian-pujian dan kecantikan, terus dengan sesuatu yang dengan kata-kata yang menyenangkan, ya. Nah, ini dia. Jadi artinya ini gambaran-gambaran yang kita harus pahami tentang bagaimana seorang setan itu hadir, ya. Oke, kita terus. Sambil memakan buah pohon itu, ia mengatakan bahwa mereka akan tiba kepada suatu keadaan hidup yang lebih mulia dan memasuki suatu bidang pengetahuan yang lebih luas lagi. Kenapa saya hitamkan ini? Karena kita semua tahu bahwa larangannya Tuhan kepada buah itu, yaitu apabila ia makan buah itu, ya, dia nanti akan mati. Sama sekali tidak ada dijanjikan kepada Adam dan Hawa, kalau kamu makan buah itu kamu akan mulia, ya. Terus kamu mempunyai pengetahuan yang jauh lebih luas, ya. Dengan dia memberikan satu rayuan seperti ini, yaitu menjadi lebih mulia,
Maka disinilah si Hawa ini dipengaruhi untuk meninggikan dirinya, sama seperti si Lucifer sendiri. Kita baca lebih lanjut. Dan ia telah menghasutnya sambil mengatakan bahwa Tuhan didorong oleh rasa cemburu telah menahan buah ini dari mereka, agar jangan mereka itu menjadi setara dengan dirinya. Adalah disebabkan oleh karena khasiatnya yang ajaib, yang dapat memberikan hikmat dan kuasa, sehingga ia telah melarang mereka untuk mengecap bahkan menjamahnya. Si penggoda itu menjelaskan bahwa amaran ilahi itu tidak akan menjadi satu kenyataan. Itu hanya sekedar menakut-nakuti mereka. Ya, jadi kita lihat di sini setan memutarbalikkan dengan mengangkat-ngangkat pribadinya si Hawa, sehingga Hawa muncul rasa ingin ditinggikannya itu dimunculkan sama si setan. Sama seperti dirinya, yaitu ingin meninggikan diri. Jadi mencintai dirinya inilah yang didorong sama si setan hadir di dalam dirinya si Hawa yang benar-benar masih murni, tidak mengenal dosa. Jadi ingat, mencintai diri sendiri adalah awal mula dari semua pelanggaran dosa. Ya. Bukan harta, bukan kedudukan, bukan jadi bukan menyembah orang lain, bergantung kepada orang lain. Ya, bukan. Hawa dipengaruhi pertama sekali mencintai dirinya sendiri. Ya, mengagung-agungkan dirinya. Ini adalah awal cerita dari semua pelanggaran. Jadi ingat, mencintai diri sendiri ini adalah pengganjal nomor 1. Dan nanti kita akan telusuri, dan sampai detik ini kita punya kesulitan bagi kita menjadi pelaku-pelaku firman adalah karena kita masih menyayangi diri kita sendiri. Ya, diri kita yang sudah kita bentuk dari kebiasaan dan tabiat yang tadi kita bahas di pendahuluan. Ya, itu yang menjadi pengganjal. Oke, kita terus. Nah, ini dia, lagi satu lagi. Penggoda itu menjelaskan bahwa amaran ilahi itu tidak akan menjadi satu kenyataan, itu hanya sekedar menakut-nakuti mereka. Lihat, dari 4.000 tahun yang lalu, hampir 6.000 tahun yang lalu ya. Hampir 6.000 tahun yang lalu ternyata setan itu sudah menanamkan bahwa segala ancaman-ancaman di Alkitab itu hanya sekedar untuk menakut-nakuti. Ia itu tidak akan pernah terlaksana sebagaimana yang tertulis. Itu kata-kata Nyonya White. Ternyata pola itu sudah diterapkan oleh oleh Lucifer dari dahulu 6.000 tahun yang lalu. Ya, artinya setan itu punya ilmu, masih ilmu-ilmu yang dulu-dulu juga sebenarnya. Ya, pada dasarnya harusnya kalau kita sudah mempelajari secara mendalam gerak-geriknya setan, harusnya kita tidak boleh jatuh di dalam jerat-jerat yang sama. Karena setan telah menggunakan cara-cara yang digunakan di 6.000 tahun yang lalu. Oke, kita terus deh lah. Begitulah cara setan bekerja semenjak zaman Adam sampai saat ini. Dan melalui cara ini ia telah beroleh hasil yang gemilang. Ia menggunakan manusia untuk meragukan kasih Allah dan hikmatnya. Oke, kita terus. Ya. Jadi dia bilang tuh kan, dari 6.000 tahun yang lalu sampai detik ini dia masih berhasil tuh dengan hasil yang gemilang, coba dengan cara-cara yang seperti ini. Oke, terus. Inilah. Oke ya, kita terus nih. Dalam penghukuman, manusia tidak dihukum oleh karena mereka dengan sadar mempercayai satu dusta, melainkan oleh karena mereka tidak mempercayai kebenaran, oleh karena mereka melalaikan kesempatan untuk mempelajari apakah kebenaran itu. Ya, segala pelajaran yang Tuhan telah sengaja untuk mencatatnya di dalam firman-Nya adalah untuk menjadi amaran serta petunjuk bagi kita. Semuanya itu telah diberikan untuk menyelamatkan kita dari penipuan. Melalaikan semuanya itu berarti kehancuran kepada kita. Apapun yang bertentangan dengan firman Allah, kita dapat memastikan bahwa itu berasal dari setan. Ya, jadi semuanya ini telah dicatat di dalam Alkitab, dalam firman Allah, itu adalah untuk amaran dan petunjuk bagi kita. Jadi jangan kita anggap remeh apa yang telah disampaikan oleh Ellen G. White, walaupun dari cerita Adam dan Hawa, sebuah cerita yang mungkin dari kita kecil-kecil anak-anak sudah kita sering dengar. Tapi semua ini adalah pembelajaran bagi kita. Ya, oke, kita lanjut deh lah.
Tetapi kedua-duanya mencoba menghibur diri dengan mengatakan bahwa Ia yang telah memberikan kepada mereka begitu banyak bukti tentang kasih-Nya akan mengampuni pelanggaran yang satu ini. Atau juga mereka tentunya tidak akan dijatuhi satu hukuman yang terlalu berat sebagaimana yang mereka takuti. Coba saudara lihat, ini dari zaman dahulu, dari 6.000 tahun yang lalu, kurang lebih 6.000 tahun yang lalu. Ternyata buah pikiran Adam dan Hawa ini sampai detik ini masih ada, yaitu apa? Mencari maaf. Ya, kita baca di sini. Tetapi kedua-duanya mencoba menghibur diri, yaitu mencari maaf, ya, dengan mengatakan bahwa Ia itu telah memberikan kepada mereka begitu banyak bukti tentang kasih-Nya dan mengampuni pelanggaran yang satu ini. Atau juga mereka tentunya tidak akan dijatuhi satu hukuman yang terlalu besar. Jadi si Adam dan Hawa ini ternyata buah-buah pikiran kita hari ini sama dengan buah-buah pikiran dari Adam dan Hawa. Ya, jadi artinya kita ini masih terbawa dari pengaruh dosa warisan yang sudah turun temurun dari Adam dan Hawa, yaitu apa? Memaafkan semua pelanggaran kita. Jadi mencoba menghibur diri dengan mungkin Tuhan akan memaklumilah dosa saya ini. Ya, artinya ini apa? Mencintai dirinya. Dia tidak mau meninggalkan dosanya. Ya, dia memaklumi dosanya. Oke? Ini adalah karakter yang sudah diberikan dari Adam dan Hawa. Oke? Nah, kita lihat ini. Adam, ia berusaha untuk melemparkan kesalahan atas diri istrinya. Dan dengan demikian berarti kepada Tuhan sendiri. Ya, dia katakan apa? Adapun perempuan yang telah Tuhan karuniakan kepadaku, itu Ia itu memberikan daku buah itu, lalu kumakan. Ya, coba kita lihat bagaimana waktu Adam ditanyakan sama Tuhan, Adam sama sekali tidak mau mengakui dirinya berdosa. Ya, artinya apa? Di sini ada harga diri yang terlalu tinggi di dalam diri Adam. Ya, tidak ada sportivitas dari dalam diri Adam. Bagaimana dengan Hawa? Pada waktu perempuan itu ditanya, apakah ini yang telah kau berbuat? Ia menjawab, si ular itu menipu aku, lalu aku makan. Mengapakah engkau menciptakan ular itu? Mengapakah engkau membiarkan ular itu masuk ke dalam Taman Eden? Coba, bukannya si Hawa ini sportif mengakui pelanggarannya, bahkan malah Hawa ini nyalahkan Tuhan. Kenapa kau ciptakan ada ular? Kenapa kau biarkan ular itu ada di dalam Taman Eden? Ya, kita lanjut nih. Roh membenarkan diri berasal dari bapa segala dusta. Ya, jadi roh membenarkan diri itu berasal dari Lucifer. Ya, itu dimanjakan oleh leluhur kita yang pertama segera setelah mereka menyerah kepada pengaruh setan dan telah dinyatakan oleh semua keturunan Adam. Jadi kebiasaan-kebiasaan kita yang selalu tidak mau disalahkan, selalu mencari-cari kambing hitam. Ya, kalau kita salah terus langsung cari siapa yang bisa dijadiin kambing hitam. Kita tidak mau diri kita dipermalukan atau dipersalahkan. Ya, kita sangat melindungi diri kita sendiri. Dan itu ternyata sudah ada dari Adam dan Hawa, bahkan datang dari bapa segala dusta. Ya. Jadi ingat, kalau kita disalahkan, misalnya kita sebagai anak disalahkan orang tua, terus kita bela-bela diri, kita harus ingat sama kata-kata ini. Artinya, kalau gitu buah pikiran saya ini adalah buah pikiran setan, bukan buah pikiran Tuhan. Ya, oke. Gantinya dengan rendah hati mengaku dosa-dosa mereka mencoba membela diri dengan melemparkan kesalahan ke atas diri orang lain terhadap keadaan sekeliling atau terhadap Allah, menjadikan berkat-berkatnya sekalipun sebagai satu sebab untuk bersungut-sungut kepadanya. Ini adalah pengaruh orang mencintai dirinya itu. Ya, membela-bela diri ini akibat mencintai diri. Inilah yang bahayanya mencintai diri. Oke, lanjut. Yang kedua ini ya, itu tadi cerita dari permulaannya datang dari Adam dan Hawa. Tadi kita sudah lihat dari mencintai diri itu datangnya pertama dari Lucifer, terus yang kedua datang kepada manusia pertama. Terus yang berikutnya ya, iri hati. Ya, iri hati karena mencintai diri, menyayangi diri sendiri.
Ya, inilah yang mendorong pembunuhan yang pertama. Ya, kita lihat. Oke, lanjut Dela. Ya, kita tahu ya pembunuhan pertama adalah Kain dan Habel. Kita baca aja langsung kepada yang diwarnai hitam. Ia membiarkan ia membiarkan pikirannya sejalan dengan arah yang telah memimpin kepada kejatuhan setan, memanjakan keinginan untuk meninggikan diri dan meragukan keadilan serta kekuasaan ilahi. Ya, jadi si Kain itu membiarkan dirinya sejalan dengan yang telah membiarkan pikirannya sejalan dengan arah yang telah memimpin kepada kejatuhan setan, memanjakan keinginan untuk meninggikan diri dan meragukan keadilan serta kekuasaan ilahi. Jadi si Kain ini membiarkan diri untuk meninggikan diri. Ya. Inilah awal cerita tentang kenapa Kain membunuh Habel. Oke, lanjut Dela. Ya, jadi meninggikan diri ini adalah masalah yang pertama sekali dan masalah ini akan terus sampai di akhir zaman. Sebagai anak sulung, ia merasa terlalu tinggi untuk menerima nasihat saudaranya. Ia pun menolaknya. Ya, nah jadi ketika si Kain si Habel itu mengajak, ya kita baca tuh di atas. Jangan geser-geser. Habel mengajak saudaranya untuk menghampiri Allah dengan cara seperti yang telah dijelaskan Tuhan, tetapi bujukan Habel itu hanya membuat Kain lebih nekat untuk mengikuti kemauannya. Sebagai anak sulung, ia merasa terlalu tinggi untuk menerima nasihat saudaranya, dan ia pun menolaknya. Jadi sebagai anak sulung dia gengsi, masa yang ngajak adik saya? Jadi harga diri nih, diri sendiri lagi. Oke, kita lanjut. Kain datang ke hadapan Allah disertai persungutan dan tidak percaya di dalam hatinya sehubungan dengan korban yang dijanjikan itu dan perlunya persembahan korban itu. Ya. Pemberiannya tidak menyatakan adanya pertobatan akan dosanya. Ia merasa sebagai banyak orang sekarang ini bahwa adalah merupakan satu kelemahan untuk mengikuti dengan seksama akan rencana yang telah digariskan oleh Tuhan untuk mempercayakan keselamatan itu dengan sepenuhnya kepada penebusan juru selamat yang telah dijanjikan. Ia memilih untuk bergantung kepada diri sendiri. Ya, coba lihat, katanya dia gengsi kalau ngikutin petunjuk-petunjuk yang sudah digariskan oleh Tuhan. Ya, jadi dia lebih percaya kepada bergantung kepada dirinya sendiri. Jadi dia sudah dikasih tahu bahwa Tuhan tuh mintanya gak domba, tapi dia gengsi untuk mengikuti perintah tersebut. Terus dia mempercayai keselamatan sepenuhnya kepada penebusan juru selamat. Ia memilih untuk bergantung kepada dirinya sendiri. Coba lihat, dirinya sendiri ya. Oke, kita lanjut. Tapi satu penurutan yang hanya sebagian saja, sebagian yang perlu pengakuan akan kebutuhan seorang penebus telah diabaikan. Ya, penurutan apa yang sebagian yang sudah ia patuhi? Yaitu dia mau memberikan persembahan. Ya, jadi dia perintah untuk melakukan persembahan dia sudah turuti. Ya, tapi persembahan yang dia sediakan itu berbeda dengan yang Tuhan minta. Itulah sebagian dia patuhi, sebagian dia abaikan. Dan inilah yang dilakukan oleh orang-orang saat ini. Ya, sebagian dia patuhi tulisan-tulisan Nyonya White, sebagian dia abaikan tulisan-tulisan Nyonya White atau Victor Utef. Dan ini bukan cara kerja setan, bukan menghilangkan semuanya, tapi cara setan selalu membuat sebagian-sebagian, dan ini yang diterapkan sampai dengan detik ini. Kita lihat pilihan ada di tangan Kain sendiri. Ini sengaja saya hitamkan, pilihan ada di tangan Kain sendiri. Artinya kembali lagi sama, pilihan juga ada di tangan kita sendiri. Tapi karena apa? Karena setan, karena si Kain juga menanamkan di dalam pikirannya. Kan tadi kita sama-sama baca di renungan pendahuluan, semua tuh dimulai dari pikiran. Nah, si Kain ini membiarkan pikirannya, dia memanjakan pikirannya untuk meninggikan dirinya sendiri. Ya, nah akhirnya jadilah apa yang dia tanamkan di dalam pikirannya itu membuahkan hasil, yaitu jadinya apa? Dia mempunyai kesombongan. Padahal pilihannya ada di tangannya dia sendiri. Dia bisa sebenarnya menghindari. Sama seperti tadi Lucifer sendiri juga bisa dia menghindari. Cuman punya harga diri yang terlalu tinggi. Oke, lanjut. Jelas.
Saudara-saudara, mungkin saudara melihat ini terlalu remeh pelajaran ini, tapi pelajaran ini jangan dianggap remeh, saudara. Ini adalah kesulitan kita semuanya, termasuk saya juga menjadikan ini satu pelajaran karena saya merasa sulit untuk mengalahkan diri saya sendiri. Kain terus bersungut bahwa Allah tidak adil dan terus memanjakan cemburu serta kebencian terhadap Habel. Dia terus memanjakan cemburu dan kebencian terhadap Habel. Sama seperti Lucifer sendiri terus memanjakan, meninggikan dirinya. Seandainya si Kain ini tidak mau meneruskan budaya yang diterapkan oleh Lucifer, dia berhenti, dia punya cemburu, punya benci, terus dia berhenti, mungkin tidak akan terjadi pembunuhan terhadap Habel, tapi dia terus memanjakan. Dan ia mengatakan bahwa Tuhan mengasihi mereka, kalau tidak, tentu ia tidak akan mau memberikan. Nah, ini yang saya mau tunjukkan kepada saudara ya. Mari kita baca sama-sama. Dengan marah, ia menyalahkan Habel dan berusaha untuk mengajaknya berdebat tentang perlakuan Allah terhadap mereka. Dengan lemah lembut tetapi tanpa rasa takut dan dengan teguh, Habel membela keadilan dan kebajikan Allah. Nah, jadi si Habel ini mencoba memberikan penjelasan kepada kakaknya, menyadarkan kakaknya. Cuman karena kakaknya udah punya harga diri yang terlalu tinggi, dia tidak menghargai adiknya yang tadi, maka terjadilah yang kita tidak inginkan itu. Ya, kita baca terus. Apa yang dilakukan oleh Habel, kita mari baca. Ia menunjukkan kesalahan Kain dan berusaha meyakinkan dia bahwa kesalahan ada di pihaknya. Ia menyebutkan belas kasihan Tuhan yang telah membiarkan orang tua mereka hidup di mana sebenarnya ia dapat menghukum mereka dengan kematian di saat itu juga. Nah, jadi ada dua pembelaan si Habel. Pembelaan yang pertama, dia menyadarkan kakaknya bahwa kita harus terima kasih kepada Tuhan. Ini dalam bahasa saya sendiri ya. Kita harus terima kasih kepada Tuhan karena Tuhan membiarkan kedua orang tua kita hidup, walaupun dia sebenarnya bisa langsung dihukum mati pada saat itu juga. Itu adalah pembelaannya si Habel yang pertama. Nah, pembelaan Habel yang kedua ini yang agak aneh, ya, yang saya ingin ajak saudara semuanya sama-sama berpikir. Ini yang warna yang dihitamkan ini. Dan ia mengatakan bahwa Tuhan mengasihi mereka. Kalau tidak, tentu ia tidak akan mau memberikan anaknya yang suci dan tidak bersalah untuk menderita hukuman yang telah diakibatkan oleh dosa mereka. Kira-kira anaknya ini siapa? Adakah saudara mau mengatakan anaknya ini lain daripada Yesus? Ya, mari kita baca sama-sama. Ia mengatakan, ini adalah pembelaan yang kedua Habel ya, nasihat Habel kepada kakaknya. Ia mengatakan bahwa Tuhan mengasihi mereka, kalau tidak, tentu ia tidak akan mau memberikan anaknya. Ya, kita tahu anaknya yang suci dan tidak bersalah. Itu siapa? Kalau bukan Yesus. Untuk menderita hukuman yang telah diakibatkan oleh dosa mereka. Sekarang saya mau tanya, bagaimana si Habel bisa nasihatin kakaknya dengan mengatakan bahwa Yesus menebus dosanya mereka. Padahal Yesusnya aja masih 4.000 tahun dari saat dia bicara ini. Pada saat dia bicara ini, itu masih 4.000 tahun di depan Yesus menebus dosa manusia. Ya, luar biasa sekali ini. Kok si Habel bisa meramal tentang kehadiran Yesus 4.000 tahun ke depan. Ya, sebuah nasihat untuk menyadarkan kakaknya dengan menggunakan sebuah ramalan yang jauh di depan. Ya, jadi ini sama seperti yang kemarin kita sama-sama bahas. Ellen G. White pun juga tanpa sadari dia meramalkan suatu peristiwa yang belum terjadi di masanya Ellen G. White sendiri. Ya, yaitu Nyonya White meramalkan tentang miskin, buta, dan telanjang. Padahal miskin, buta, dan telanjangnya baru terjadi tahun 1888. Tapi pada saat Nyonya White menulis buku tulisan-tulisan permulaan tahun 1851, Nyonya White sudah mengatakan kondisi sidang Laodikia adalah miskin, buta, dan telanjang. Padahal Nyonya White sendiri nggak tahu. Ya, pada saat Nyonya White hidup itu belum ada. Walaupun dia bilang sudah ada tanda-tanda, tapi sebenarnya belum tergenapi di saat itu. Sama halnya dengan peristiwa yang disampaikan oleh Habel ini. Ini artinya bagaimana pola Tuhan bekerja, yaitu dia seperti yang kita sudah bahas, yaitu Tuhan selalu menggunakan Amsal Sulaiman 29 ayat 18. Tidak ada hayal binasalah umat. Jadi Tuhan selalu memberikan hayalnya dulu supaya umat itu tidak binasa. Jadi jauh-jauh hari dari zamannya masih Adam dan Hawa, dari zamannya Kain dan Habel,
itu Tuhan sudah ngasih tahu bahwa anaknya itu nanti akan mati jauh-jauh hari. Ya, tapi alangkah sedihnya anak-anak sampai murid-muridnya Yesus saja kaget pada saat Yesus itu harus mati. Ya, harusnya tidak perlu kaget kalau dia sudah tahu ramalan ini sudah jauh-jauh hari disampaikan, bahkan 4.000 tahun sebelumnya. Ya, harusnya murid-muridnya Yesus tidak perlu kaget kematiannya Yesus. Ya, kita sudah sama-sama baca kan, kematian Yesus itu merupakan kekagetan bagi murid-muridnya. Ya, ini menurut saya istimewa ini kok sampai si Habel sampai tahu. Oke, lanjut. Ya, tidak mendapatkan simpati di dalam pemberontakannya. Nah, kita baca dulu. Semuanya ini telah menyebabkan kemarahan Kain makin menjadi-jadi. Jadi Kain bukannya sadar malah menjadi tambah marah. Pemikiran dan nurani menyatakan kepadanya bahwa Habel berada pada pihak yang benar. Tetapi ia menjadi sangat gusar karena orang yang tidak mau menaruh perhatian terhadap ajakannya itu sekarang ini mencoba melawan dia. Jadi si Kain ini sebenarnya sadar bahwa Habel ini berada di tempat yang benar. Tapi harga dirinya yang menjadi pengganjal dia, karena dia merasa tersinggung karena ajakannya dia untuk melawan Tuhan dia tidak mau diikuti, ya. Dan juga karena ia tidak mendapatkan simpati dalam pemberontakannya, di dalam nafsu marahnya ia telah membunuh saudaranya. Jadi dia membunuh saudaranya karena apa? Karena Habel tidak mau menghargai Kain. Karena Habel tidak mau mengikuti apa yang diajak oleh si Kain. Jadi dia bunuh. Jadi kira-kira demikian juga kenapa orang-orang Davidian dimusuhi sama orang Advent. Karena orang Davidian tidak mau meninggalkan kebenaran-kebenaran yang sudah dipunyai. Ya. Jadi kira-kira nanti kita sampai di saat kelepasan nanti, ya kira-kira apa yang membuat orang-orang calon-calon 144.000 itu dianiaya? Karena mereka tidak mau ikut sama-sama jatuh di dalam pelanggaran-pelanggaran sebagaimana cerita dari si Kain ini. Ya. Oke, kita terus. Karena perbuatannya adalah jahat dan perbuatan saudaranya itu adalah benar. Demikian pula pada segala zaman orang jahat membenci orang yang baik, lebih baik daripada mereka. Kehidupan Habel yang benar, penuh penurutan dan imannya yang teguh kepada Kain merupakan suatu templekan yang terus-menerus. Jadi kalau orang benar, ya di kacamatanya orang-orang Advent, melihat orang-orang Davidian itu perilakunya hidupnya benar, maka bagi dia itu sebenarnya adalah sebuah templakan, kayak pukulan gitu loh. Jadi dia rasanya, makanya dia akan nanti sampai aniaya terjadi itu karena mereka merasa dosa-dosanya tuh terganggu dengan keberadaannya orang-orang Davidian ini, calon-calon 144.000. Maka itu kita harus tunjukkan penurutan kita. Kalau kita melakukan penurutan kita sebagaimana Habel, itu akan berhasil membuat orang-orang pelanggar hukum ini merasa terzolimi, istilah bahasa Arabnya, ya, merasa tersudutkan, merasa disalahkan, merasa dihakimi, ya, sehingga akibat rasa terzolimi, terhakimi itu membuat mereka marah. Oke, lanjut Dila. Dila, ya. Karena barang siapa yang berbuat jahat, benci akan terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya jangan kelak segala perbuatan itu kena tempelak, ya. Oke, kita lanjut. Oke, kayaknya cerita Habel. Dan di mana saja ada seorang yang berdiri teguh untuk mempertahankan kebenaran hukum Allah, maka roh yang sama itu akan dinyatakan kepada mereka. Dan adalah roh yang sepanjang zaman telah mendirikan tonggak-tonggak kayu dan menyalakan api pembakaran bagi murid-murid Kristus. Jadi sama kalau kita menjunjung tinggi kebenaran, maka akan dimusuhi sama orang-orang yang tetap mau menjaga, mempertahankan pelanggaran-pelanggaran. Adam dan Hawa pada waktu dijadikan mempunyai pengetahuan akan hukum Allah. Mereka tahu tuntutan-tuntutan hukum itu terhadap diri mereka. Prinsip-prinsipnya tertulis di dalam hati mereka. Pada waktu manusia jatuh oleh karena pelanggaran mereka, hukum itu tidak berubah. Tetapi satu sistem penawar telah diadakan untuk memulihkan mereka kembali kepada penurutan.
janji tentang seorang juru selamat diberikan dan upacara persembahan korban yang menunjuk kepada kematian Kristus sebagai korban daripada dosa ditetapkan. Ya, Tetapi jikalau hukum Allah itu tidak pernah dilanggar, maka tidak akan ada kematian dan tidak diperlukan seorang juru selamat, dan tentu saja tidak diperlukan korban-korban. Adam mengajarkan keturunannya tentang hukum Allah dan hal itu disampaikan dari bapa kepada anak dan terus sepanjang generasi mendatang. ya, oke. Ya, Terima kasih Stella. Ya, jadi sebenarnya Adam dan Hawa itu sudah dikasih bekal pengetahuan, jadi bukan berarti blank. Jadi kehadirannya Lucifer itu sebenarnya bukan sesuatu yang tidak diketahui, sebenarnya sudah dibekali. Ya, jadi sampai waktu dia jatuh dalam dosa pun sebenarnya ada Kain dan Habel sebenarnya tidak perlu juga dia meneruskan pelanggaran-pelanggaran hukum, karena itu sudah ditawarkan, sistem penawarannya sudah diciptakan, yaitu potong domba, ya. Tapi alangkah sayangnya Kain ini dia mempunyai sifat yang menurunkan Lucifer, yaitu punya harga diri yang ketinggian, kesombongan yang tadi kita sama-sama bahas. Seandainya Kain itu mau merendahkan hati saja, ya, dia melanjutkan sebuah semangat dari bapak ibunya, yaitu meninggalkan pelanggaran hukum, maka tidak perlu ada kematian dan tidak perlu ada juru selamat. Ya. Terima kasih Stella. Jadi yang menjadi masalah apa? Diri sendiri. Jadi yang pengganjalnya Adam dan Hawa diri sendiri, pengganjal anaknya adalah diri sendiri juga. Ya, kesombongan. Ya. Tadi kita lihat sebenarnya Lucifer juga punya kesempatan untuk bertobat. Ya, si Kain juga punya kesempatan setelah mendapatkan nasihat daripada adiknya, tapi harga dirinya terlalu tinggi. Ya, Tuhan masih membuka sebenarnya kesempatan untuk Kain itu bertobat. Ya, tapi alangkah sayangnya harga dirinya terlalu tinggi. Oke, kita lanjut. Nah, ini kita lihat sekarang. Nah, usaha setan mengembangkan pengaruh dosa. Jadi kalau tadi baru dari cerita manusia-manusia pertama, ya Adam dan Hawa, Kain dan Habel, sekarang bagaimana dia mempengaruhi kita semua, ya, sampai diwariskan seluruh generasi umat manusia sampai di pintu kasih yang tertutup. Itu bagaimana caranya setan? Melalui apa? Mari kita baca ini. Siswa-siswa di dalam sekolah Allah belajar berdasarkan prinsip dan dengan hanya satu tujuan untuk memajukan kerajaan Allah. Ya. Sebaliknya siswa-siswa dalam sekolah manusia belajar berdasarkan pandangan dari segi keuangan, bukan segi politik, bukan segi apa yang lain-lainnya gitu. Tapi dari segi keuangan, bukan dari segi kesehatan atau segi kemajuan bangsa atau enggak, bukan uang. Untuk khusus membantu dirinya sendiri dan bukan orang lain. Yang mana kita sebagai orang-orang Kristen tidak dapat melakukannya jika kita berharap untuk menjadi pelaksana daripada apa yang Allah kehendaki kita perbuat. Setiap ahli pikir yang memandang pada segala perkara menurut Allah tidak dapat tiada akan hasil dari sekolah Allah. Tidak dapat tiada adalah hasil dari sekolah Allah. Ya, sekarang coba kita renungkan kata-kata ini. Ini tertulis dalam Amaran Sekarang jilid 2 nomor 25. Hasil dari sekolah manusia dan sekolah Allah. Ini adalah paragraf paling terakhir dari khotbahnya Victor Uteh. Ya, saudara-saudara lihat. Siswa-siswa di dalam sekolah Allah, dia belajar berdasarkan prinsip. Ya, jadi dia belajarnya berdasarkan prinsip. Jadi artinya belajar dari aturan main. Jadi dia tidak keluar dari aturan main. Standar-standar itu sudah dia punyai, ya. Oke, kita lihat lagi di sini ya. Jadi bedanya sekolah Allah itu bagaimana dengan sekolah manusia ya? Kita lihat di sini. Sekolah Allah hanya mempunyai satu tujuan, dia nggak punya dua tujuan. Ya, hanya satu tujuan, yaitu apa? Memajukan kerajaan Allah, ya. Adakah dia memajukan diri sendiri? Enggak ada. Jadi dia memajukan kerajaan Allah, atau dengan kata lain, artinya
dirinya sendiri itu benar-benar tidak dihargai di dalam sekolah Allah. Ya. Kepentingan dirinya sendiri itu tidak ada tempatnya di dalam sekolah Allah. Ya, tujuannya cuma satu, yaitu memajukan kerajaan Allah. Kerajaan Allah artinya memajukan siapa? Rajanya, yaitu Allah sendiri, dan penghuni dari kerajaan itu yaitu orang-orang lain. Jadi artinya kepentingan dirinya sendiri tidak ada tempatnya di dalam sekolah. Tapi di dalam sekolah manusia coba kita sekarang lihat, ya. Sebaliknya, siswa-siswa dalam sekolah manusia belajar berdasarkan pandangan dari segi keuangan. Jadi dari duit. Ya, untuk khusus apa? Untuk membantu dirinya sendiri, bukan orang lain. Jadi yang dijunjung tinggi di dalam sekolah manusia ini adalah dirinya sendiri. Dan diri sendiri yang dijunjung tinggi ini dari kacamata apa? Uang, harta, ketamakan. Ya. Jadi lihat, ini adalah awal cerita segala pelanggaran dosa itu datang dari dirinya sendiri. Ya, jadi bedanya antara sekolah dunia, ya saudara-saudara sudah lihat perbedaan antara sekolah, sudah bisa ya kelihatan ya saudara? Perbedaan antara sekolah manusia dengan sekolah Allah. Sekolah Allah kita sama sekali tidak menempatkan diri kita di dalam salah satu atau tujuan daripada perjuangan untuk kita beragama. Ya, di dalam sekolah Allah tidak ada tempat untuk diri kita, tapi di dalam sekolah manusia titik utamanya adalah dirinya sendiri. Ya, kita lihat di sini. Sekarang kita coba amati. Saudara-saudara sudah pernah sekolah dari SD, SMP, SMA sampai kuliah. Saya mau tanya, di dalam sekolah-sekolah saudara, saudara dididik untuk menjadi orang apa? Menjadi diri sendiri. Saudara dididik untuk memenangkan di setiap pendidikan, saudara didorong untuk menjadi berprestasi, mengejar ranking, mengalahkan orang lain. Adakah saudara dididik untuk mengutamakan orang lain? Pasti saudara dituntut untuk menjadi yang terbaik di dalam pendidikan saudara. Ya, saudara dikejar untuk menduduki ranking terbaik di dalam pendidikan Anda, dari saudara dari SD, SMP sampai kuliah, sampai di kuliah. Ya, semua jenjang pendidikan sekolah di dunia semua mendorong orang menjadi orang-orang yang berprestasi. Jadi menjadi orang yang berprestasi artinya mendorong dirinya sendiri tampil di permukaan. Ya, semua jenis sekolah apapun yang dibangun oleh sekolah manusia, ya, menjadikan dirinya adalah yang utama. Walaupun pada akhirnya nanti akan melayani orang lain, tapi dirinya sendiri dulu yang jadi ukuran-ukuran. Ranking berapa kamu? Ya, kamu lulusan dari mana? Ya, kamu ranking berapa? Tidak pernah sekolah itu mendidik untuk menjadikan orang lain yang utama. Pasti dirinya sendiri yang menjadi center dari pendidikan-pendidikan di sekolah manusia. Ya. Nah, karena kita sudah terbangun seperti itu, ya, dan juga kita juga dipengaruhi oleh lingkungan, ya, di mana lingkungan kita juga mendorong selalu kita berkompetisi di dalam pergaulan, ya, selalu mau mengungguli orang lain, memperlihatkan diri kita tuh mempunyai kelebihan di atas kelebihan orang lain, maka hasilnya adalah ini dia. Ya, hasilnya maka inilah dia hasilnya iman dan perbuatan, halaman 157 paragraf yang pertama. Mari kita baca. Allah memanggil mereka yang telah dipercayakan memegang hartanya untuk menjadi pelayan-pelayan yang istimewa. Tuhan menempatkan semua ketertarikan akan hal-hal yang sementara, menempati tempat yang kedua di dalam hati dan pikiran. Tetapi setan menempatkan hal-hal duniawi pada tempat pertama dalam kehidupan kita. Ini adalah akibat dari sekolah manusia, ya. Sedangkan sekolah Allah, kita coba lihat, tidak ada sama sekali tempat untuk diri kita, ya. Tujuan utamanya adalah kerajaan Allah. Sedangkan di sekolah manusia tadi kita sudah sama-sama baca,
adalah diri kita adalah yang paling utama. Dan ini kita sama-sama baca, akibatnya adalah seperti ini. Tuhan menempatkan semua ketertarikan akan hal-hal yang sementara, menempati tempat yang kedua di dalam hati dan pikiran, tetapi setan menempatkan hal-hal yang duniawi, yaitu mencintai diri sendiri, ya, pada tempat yang pertama dalam kehidupan kita. Oke? Kita terus. Ini sudah pernah kita baca ya. Akibat dari kita menempatkan hal-hal yang sementara atau kita menempatkan diri kita sendiri pada tempat yang pertama, akibatnya apa? Ini dia kita baca. Firman Allah seringkali masuk bertabrakan terhadap sifat-sifat dari tabiat manusia yang turun-temurun dan yang dimanjakan dan terhadap kebiasaan-kebiasaan hidupnya. Ya. Jadi akibatnya kalau kita menjadikan diri kita adalah yang paling utama, maka firman Allah seringkali bertabrakan dengan sifat-sifat dari tabiat manusia yang turun-temurun, yang dimanjakan dan terhadap kebiasaan-kebiasaan hidupnya. Ya, kita terus yang dihitamkan saja yang kita baca. Yesus menunjukkan bahwa oleh memikirkan perkara-perkara dunia ini dengan penuh perhatian, maka mereka adalah bagaikan bangsa-bangsa kafir di sekelilingnya, yang hidup bagaikan tanpa Allah, yaitu Dia yang mengawasi dengan kasih sayang atas segala makhluknya. Ini adalah akibatnya kalau kita menjadikan diri kita yang utama. Jadi akhirnya kita jadi sama seperti bangsa-bangsa kafir di sekeliling kita. Ini akibatnya kalau kita menjadikan diri kita yang utama, sebagaimana hasil dari sekolah-sekolah manusia. Kita nggak bisa bohongi, kita sekarang ini masih adalah orang-orang bentukan dari sekolah-sekolah manusia. Kita masih menjadikan diri kita yang utama. Ya. Mari kita baca lagi yang ini. Banyak dari orang-orang yang mengaku Kristen ini berpakaian, berbicara, dan bertindak seperti dunia. Dan satu-satunya hal yang olehnya mereka dapat dikenal ialah pengakuan percaya mereka. Jadi perilakunya mereka berpakaian, berbicara, bertindak sama seperti dunia. Satu-satunya yang membedakan hanya dia pengakuannya aja. Walaupun mereka mengaku sedang menunggu Kristus, percakapan mereka tidak di sorga, melainkan mengenai perkara-perkara duniawi. Bagaimana patut kamu melakukan dirimu? Inilah yang harus dijaga di dalam kehidupan yang suci dan beribadat. Yaitu orang-orang yang mengaku sedang menantikan dan menyegarakan kedatangan hari Allah itu. Ya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti dia yang adalah suci. Tetapi nyatanya bahwa banyak orang yang membawa-bawa nama Advent belajar lebih banyak menghiasi diri mereka dan supaya tampil dengan baik di mata dunia daripada belajar dari firman Allah agar mereka dapat berkenan kepadanya. Jadi cenderung ya orang-orang yang membawa-bawa nama Advent ini cenderung apa? Pencitraan. Cenderung menampilkan dirinya muncul di permukaan daripada dia belajar firman Allah, ya. Kita ini berpotensi juga menjadi orang-orang yang seperti ini, yang hanya di dalam pengakuannya saja umat Allah, tapi dalam perilaku kita masih berpakaian, berbicara, bertindak masih sama seperti orang-orang dunia. Ya, ini sengaja saya tampilkan kepada saudara sekalian karena ini masih suatu perjuangan bagi kita semua, termasuk saya sendiri. Ini harus suatu pukulan atau suatu peringatan kepada kita semua. Ya, yang berikutnya, ini kita baca ya. Yesus selanjutnya mengatakan, oleh sebab itu janganlah merisaukan hal apa yang akan kita makan, atau apa yang akan kita minum, atau apa yang akan kita pakai. Karena semua perkara inilah yang dikejar oleh orang-orang kafir. Karena Bapa Samawimu mengetahui bahwa kamu memerlukan segala perkara ini. Inilah akibatnya kalau kita menjadikan diri kita yang utama, kita mempunyai kekhawatiran-kekhawatiran yang seperti ini yang kita barusan baca. Padahal kekhawatiran-kekhawatiran ini adalah yang dikejar oleh orang-orang kafir. Harusnya kita tidak lagi seperti ini. Ya. Tidak layak berlagak kaya atau menunjukkan lebih dari keadaan kita yang sebenarnya. Para pengikut juru selamat yang lemah lembut dan rendah hati. Ya, saya ulangi. Tidak layak berlagak kaya. Jadi kita tuh tidak layak ya untuk tampil sok-sokan pamer-pamer kayak orang yang berada.
ya, atau menunjukkan lebih dari keadaan kita yang sebenarnya, ya. Para pengikut juru selamat yang lemah lembut dan rendah hati. Kita tidak usah merasa resah kalau tetangga kita mendirikan atau memperlengkapi rumah mereka dalam cara yang tidak dapat kita ikuti secara wajar. Jadi artinya apa? Artinya orang-orang yang menjadikan diri kita adalah yang pertama, itu terganggu kalau ada tetangga kita atau orang lain atau saudara kita lebih maju daripada diri kita, kita tuh terganggu. Kita jadi resah, ya. Harusnya kita tidak perlu berlagak kaya atau menunjukkan diri lebih daripada orang lain. Itu tidak perlu kita lakukan hal-hal yang seperti itu. Ini masih banyak yang diantara kita jujur saja masih kita lakukan. Kita masih kayak kaget kalau kayak kita merasa tersaingi kalau ada musuh kita atau teman kita atau tetangga kita lebih maju daripada kita, kita merasa diri risih atau tersaingi. Ya, di antara kita masih ada yang masih seperti ini. Ya, harusnya tidak lagi. Inilah akibat-akibat kalau kita menjadikan diri kita yang pertama. Yang berikutnya, apabila hati hanya memikirkan diri saja, berarti hati itu berpaling daripada Kristus, sumber kekuatan dan hidup. Kepelesiran dunia ini, keluh kesah, kehidupan, kebimbangan, dan duka, kesalahan-kesalahan orang lain atau kesalahan-kesalahanmu sendiri, serta ketidaksempurnaanmu kepada salah satu atau semuanya itu, setan akan berusaha menarik perhatianmu. Nah, jadi karena kita menjadikan diri kita yang perhatian, ya, maka setan akan menggunakan itu, ya, menjadi sarana untuk menjatuhkan kita. Dia gunakan kepelesiran dunia, dia gunakan keluh kesah kita, dia gunakan kebimbangan kita dan rasa duka kita, terus kesalahan-kesalahan diri kita atau kesalahan-kesalahan orang lain, ketidaksempurnaan kita itu akan dijadikan alatnya setan untuk menjatuhkan kita. Ya, kalau kita menjadikan diri kita adalah yang utama. Janganlah kita menjadikan diri kita sebagai pusat segalanya dan segala cemas apakah kita akan selamat atau tidak. Semuanya ini akan menjadi akan memalingkan jiwa dari sumber kekuatan kita, ya. Jadi ingat, jangan jadikan diri kita adalah pusat. Kalau kita jadikan ini pusat, diri kita adalah pusat perhatian kita, maka semua ini akan memalingkan kita dari sumber kekuatan Tuhan. Buangkanlah segala kebimbangan, enyahkanlah segala khawatirmu. Katakanlah seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Adapun hidupku ini bukanlah aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Harusnya kita harus seperti Paulus ini. Jadi di dalam diri kita ini udah nggak ada diri kita. Kita ini sudah benar-benar dibeli sama Yesus. Jadi diri kita sudah tidak ada lagi. Yang ada hanya Allah, Kristus yang ada di dalam diri kita. Harusnya seperti itu. Kita perlu waspada terhadap rasa kasihan pada diri sendiri. Jangan pernah menurutkan perasaan bahwa engkau tidak dihargai sebagaimana seharusnya, bahwa usaha-usahamu tidak dihargai, bahwa pekerjaanmu terlalu sukar. Nah, ini akibat kalau kita menjadikan diri kita yang pertama. Jadi kita sering sekali rasa sakit hati, rasa kecewa ketika kita tidak dihargai. Padahal harusnya kalau kita tidak menjadikan diri kita yang utama, sama seperti Yesus, waktu Yesus diremehkan, Yesus dikecilkan, dipandang tidak berharga, Yesus tidak merasa masalah, dan itu tidak mengganjal Yesus di dalam perjalanan usahanya, misinya. Ya, harusnya kita pun juga gitu. Ya, ini perjuangan. Ya, kita baca lagi. Sifat manusia selalu bergumul untuk dinyatakan. Ya, jadi kita selalu pingin menampilkan diri kita, selalu sifat manusia itu pingin dihargai, pingin dihormati. Itu adalah sifat manusia. Sifat siap untuk bertanding tuh, siap untuk bertanding tuh. Jadi sifat manusia itu selalu pingin tampil, pingin menonjolkan diri tuh, pingin bertanding. Tapi dia yang belajar mengenai Kristus dikosongkan dari diri. Nah, jadi yang belajar dari Kristus itu dia mengosongkan dirinya, mau dikalahkan, mau diremehin, mau dihina, mau diludahin, ya, itu dia tidak merasa masalah. Ya, dari kesombongan, cinta akan keunggulan dan ada ketenangan di dalam jiwa. Kemudian kita tidak ingin untuk memperoleh tempat yang tertinggi. Kita tidak berambisi untuk mendesak atau mendorong kita supaya diperhatikan. Itu harusnya kita seperti itu. Tapi ini adalah semua adalah akibat-akibat dari kita menjadikan diri kita yang utama. Karena kita adalah hasil dari sekolah
manusia. Jadi kita harus rubah. Hasil dari sekolah manusia itu harus kita rubah. Ya. Oh, betapa hebatnya saat itu malaikat Allah berdiri dengan neraca menimbang pikiran orang yang mengaku anak-anaknya. Mereka yang mengaku mati bagi dunia dan bagi Allah. Daun neraca yang dipenuhi dengan pikiran tentang dunia, sifat-sifat suka berlaga, dan kesombongan turun dengan cepatnya. Meskipun berat dikeluarkan sebagian demi sebagian dari neraca itu, daun neraca yang penuh pikiran dan minat yang cenderung ke sorga naik dengan cepatnya. Ya, saudara paham ya? Seperti neraca ini, kalau beratnya itu lebih berat kepada memperhatikan dunia ini, maka dia tuh turunnya semakin cepat. Tapi di lain sisi, ya, mengasihi Tuhan Allah itu semakin hari semakin meningkat, naik dengan cepatnya. Kenapa? Karena perhatian kita kepada dunia ini lebih berat, sehingga timbangan itu semakin jauh turun ke depan, turun kepada kesombongan. Ya, ini yang terjadi di dalam diri kita apabila kita menjadikan diri kita yang utama. Malaikat berkata, dapatkah seorang seperti itu masuk ke dalam sorga? Jadi orang yang lebih cenderung meninggikan diri sendiri, menyombongkan diri sendiri, lebih berat daripada memuji kepentingan Tuhan. Ya, kira-kira orang seperti ini bisa masuk sorga? Jawabannya tidak pernah. Jadi sampai 3 kali itu diulang-ulang. Artinya tidak ada harapan sama sekali kepada orang-orang yang seperti ini. Maka peringatan ketiga kali diulang-ulang ini benar-benar harus menjadi teguran kepada kita, peringatan keras kepada kita untuk kita harus merubah hasil dari sekolah-sekolah manusia ini. Katakanlah kepada mereka bahwa pengharapan yang ada pada mereka sia-sia adanya, dan kecuali mereka bertobat dengan cepat dan mendapat keselamatan, mereka mesti binasa. Ya. Jadi katakanlah kepada mereka bahwa pengharapan yang ada pada mereka sia-sia adanya, dan kecuali mereka bertobat. Jadi kecuali mereka bertobat, baru kata-kata tidak pernah ini bisa dipatahkan. Oke, ini yang paling terakhir nih. Manusia di dalam kesombongannya menyukai peralatan-peralatan yang mewah serta mahal dan bermegah-megah di dalam benda-benda buatan tangannya. Tapi Allah menempatkan Adam di dalam sebuah taman. Ya. Jadi manusia itu di dalam kesombongannya menyukai peralatan yang mewah, ya, ketamakan, harta-harta. Ya. Jadi perhatian kepada harta itu menjadi kesombongan manusia. Ya. Jadi sedangkan Allah telah menempatkan Adam di dalam sebuah taman. Inilah rumah tempat tinggalnya langit yang biru merupakan atap, bumi ini dengan bunga indah serta permadani. Pada dinding-dindingnya bergantung hiasan indah, hasil ciptaan seniman yang agung. Di sekeliling pasangan yang suci itu terdapat satu pelajaran bagi segala zaman, bahwa kebahagiaan yang sejati bukan terdapat di dalam pemanjaan atas kemewahan serta kemegahan, tapi dalam persekutuan dengan Allah melalui hasil ciptaannya. Kalau saja manusia mau memberikan lebih sedikit perhatian kepada benda-benda buatan manusia dan memupuk kesederhanaan, maka mereka akan lebih mengerti tentang maksud-maksud Allah dalam menciptakan manusia. Jadi kalau saja manusia ini mau sedikit memperhatikan, tidak menghargai, menjadikan perhatian kepada harta, ya, maka manusia ini akan mampu mengerti tentang rencana-rencana maksud-maksud Allah dalam menciptakan manusia. Oke, kira-kira demikian. Kesombongan dan cita-cita hati tidak pernah dipuaskan. Tetapi mereka yang benar-benar kesombongan dan cita-cita hati tidak pernah dipuaskan. Tapi mereka yang benar-benar bijaksana akan mendapatkan kesukaan yang sejati di dalam sumber-sumber kebahagiaan yang ditempatkan Allah pada jangkauan semua orang. Jadi keinginan kita itu terhadap menjunjung tinggi diri kita sendiri itu tidak pernah dipuaskan. Ya, setinggi apapun juga orang itu tidak pernah puas dengan meninggikan diri. Terbukti kita saksikan di masyarakat, orang yang sudah sedemikian kaya atau sedemikian berhasilnya pun tidak pernah ada puas-puasnya. Oke, kira-kira demikian. Ya, yang berikutnya kita coba lihat yang lain lagi ya. Nah, ini tentang ketamakan.
Ya. Ya, yang berikutnya ini adalah tentang ketamakan. Ya, ini yang di-share dulu sama Oi. Ya, ada 3 pencobaan, ya, 3 pencobaan setan di padang belantara terhadap Yesus. Jerat setan cinta diri dan ketamakan. Ya, ada 3 jerat pencobaan setan di padang belantara terhadap Yesus. Ini juga sama seperti yang kita tadi pelajari. Ya, kita coba lihat dari pengalamannya Yesus. Ya, kita lihat pencobaan besar yang pertama menyangkut selera. Ya, selera, pemanjaan lidah. Ya, kenapa orang itu dipengaruhi dengan pemanjaan lidah? Karena apa? Karena dia mencintai dirinya. Kalau dia tidak mencintai dirinya, maka tidak dia pedulikan tentang selera lidah. Ya. Pencobaan yang kedua menyangkut kesombongan. Kesombongan ini berkaitan dengan mencintai dirinya juga. Itu sama dengan apa yang kita tadi diskusikan. Pencobaan yang ketiga adalah menyangkut cinta akan dunia. Nah, yang ketiga ini adalah tamak, tentang harta kekayaan yang tadi yang kita bahas. Ya. Oke, kita lanjut. Dari semua pelajaran yang dapat disimak dari penggodaan besar yang dihadapi Tuhan Yesus, tidak ada yang lebih penting daripada bertahan dan mengendalikan selera serta nafsu. Ya. Jadi kita harus menahan diri tuh. Ya, selera serta nafsu. Jadi selera ini baik lidah maupun keinginan, kesombongan, semuanya itu adalah harus dikendalikan. Ya, tidak ada yang lebih penting daripada bertahan katanya. Dalam segala zaman penggodaan yang menyangkut fisik sangat berhasil dalam memerosotkan dan merusak umat manusia itu. Yang menyangkut fisik. Dengan kebiasaan tidak bertarak, setan bekerja untuk merusak kuasa mental dan moral yang telah diberikan Allah kepada manusia sebagai hadiah yang tidak ternilai. Ya, tidak bertarak. Tidak bertarak ini tidak bertarak dalam apa? Bukan hanya dalam lidah, tapi dalam segala hal, ya. Dengan demikian mustahillah bagi mereka untuk menghargai perkara-perkara yang bernilai abadi. Dengan pemanjaan nafsu, setan berusaha menghambat jiwa supaya tidak serupa dengan Allah. Contoh kehidupannya menyatakan bahwa satu-satunya harapan kita untuk memperoleh hidup kekal ialah usaha mengendalikan selera dan nafsu dan menyerahkannya kepada kehendak Allah. Kita ingat Allah itu dirayu, Yesus dirayu dengan selera lidah dan selera harta. Ya, jadi artinya itulah semua yang menjadi penghalang-penghalang yang bisa menjatuhkan manusia dicobakan kepada Yesus, dan pencobaan yang sama itu juga ditawarkan kepada kita. Ya. Dan adalah penyebab membuat kita jatuh adalah kalau kita mencintai diri kita sendiri, dan Yesus sama sekali tidak mencintai dirinya. Ya, kita tahu bahwa Yesus sama sekali tidak mencintai dirinya. Orang menganiaya Yesus, membunuh Yesus pun Yesus membiarkan dirinya ditusuk, ya, diludahin, dipasangin mahkota duri, Yesus tidak marah. Tapi ketika gerejanya, Ka'bahnya itu dibuat tempat untuk berdagang, di sanalah Yesus marah. Artinya apa? Kesucian tempat kudus atau kebenarannya Tuhan punya itu diganggu, ya, itu barulah Tuhan marah. Tapi kalau dirinya yang dianiaya, bahkan sampai ditusuk dan diludahin, dibunuh pun sekalipun, Yesus tidak ada reaksi marah sama sekali. Tapi Yesus marah ketika kebenaran tentang tempat kudusnya diganggu, dia marahnya luar biasa. Ya. Jadi kita lihat bagaimana Yesus sama sekali tidak mencintai dirinya, sehingga semua godaan-godaan setan ini bisa dikalahkan. Tapi kalau kita masih mencintai diri kita, ya, maka pemanjaan nafsu-nafsu ini, selera lidah, selera harta ini pun juga bisa akan menjatuhkan kita. Oke? Nah, ini yang berikutnya kita baca dari buku tulisan permulaan. Jikalau mereka yang dicenderungkan menjadi cinta diri dan tamak, ya, cinta diri dan tamak, setan berdiri di pihak mereka. Mereka supaya ketagihan dalam lingkungan dosa mereka. Ya. Dan mereka merasa bahwa terlalu banyak yang dituntut dari mereka.
Mereka menjadi jemu, berbuat baik, dan melupakan pengorbanan besar yang diadakan Yesus untuk menebus mereka dari kuasa setan dan dari keadaan malang tiada berdaya. Jadi orang-orang yang cinta sama diri sendiri dan tamak ini, dia merasa aduh tuntutan Tuhan itu terlalu banyak, terlalu berat deh. Jadi dia akhirnya jemu terhadap segala tuntutan itu. Jadi dia abaikan itu tuntutan. Dia anggap remeh dan dia tidak mau mempelajarinya lebih dalam. Ya, karena apa? Karena dia mencintai dirinya dan tamak. Karena apa? Karena tuntutan-tuntutan itu menuntut dia untuk meninggalkan dirinya, meninggalkan semua ketamakan-ketamakannya dia. Sehingga semuanya itu tidak lagi boleh dia pertahankan. Sama seperti seorang kaya yang datang kepada Yesus. Ketika Yesus suruh jual semua harta kekayaannya, jual, berikan kepada orang miskin, maka dia langsung merasa diri tidak mampu dan dia tinggalkan Yesus. Dia tidak lagi berjuang untuk memperoleh hidup yang kekal sebagaimana yang dia tahu ada Yesus. Ya, itulah. Jadi jangan sampai karena kita mencintai diri dan tamak, akhirnya karena kita banyak teguran-teguran kepada kebiasaan-kebiasaan kita, kesenangan-kesenangan kita ditegur, maka kita jemu terhadap bacaan-bacaan itu. Akhirnya kita biarkan bacaan-bacaan itu tidak kita pelajari. Ya. Dan saya melihat bahwa ada orang-orang seperti Yudas di antara mereka yang mengaku sedang menunggu Tuhan mereka. Ya, jadi di antaranya umat Allah ini katanya Nyonya White melihat banyak orang yang seperti Yudas, yaitu setan mengendalikan mereka, tetapi mereka tidak mengetahuinya. Allah tidak menghendaki adanya ketamakan atau cinta diri sendiri terkecil sekalipun. Tuh, jadi mencintai diri sendiri sekecil apapun itu tidak boleh ada. Seperti tadi kita lihat sekolah Allah dan sekolah manusia. Sekolah Allah sama sekali tidak ada tempat untuk diri sendiri. Dan ia membenci doa dan pujian mereka yang memanjakan sifat-sifat jahat itu. Nah, Tuhan membenci doa dan pujian mereka yang memanjakan sifat-sifat jahat ini. Karena setan melihat bahwa waktunya sudah singkat, maka ia memimpin manusia supaya semakin lama semakin mengasihi diri dan tamak, ya. Jadi lihat saudara, jadi kenapa kok perlu kita mempelajari tentang mengasihi diri sendiri ini? Karena setan sadar waktu semakin singkat, maka inilah yang akan dipompa terus sama setan untuk terus-menerus orang tuh menjadikan dirinya yang utama, ya. Lalu kemudian bersuka-suka ketika ia melihat mereka terbungkus di dalam diri mereka sendiri, terkurung, kikir, dan mementingkan diri. Jikalau mata orang-orang tersebut dapat dibuka, maka mereka akan melihat setan bersorak-sorak kemenangan. Neraka bergembira, kemenangan neraka. Bergembira atas mereka dan menertawakan kebodohan mereka yang menerima anjuran-anjuran dan masuk perangkapnya. Ya, saudara-saudara, meninggikan diri ini bukan hanya cinta sama harta. Meninggikan diri ini ingin menonjolkan diri. Ya, di dalam tulisan saya tidak tampilkan di sini, saya lupa. Di tulisan yang lain, ya, Tuhan juga membaca motif. Jangan sampai kita belajar kebenaran itu hanya untuk membuang-buang waktu, katanya. Di amaran sekarang tuh disebut begitu. Jangan hanya untuk membuang-buang waktu atau membunuh untuk membunuh waktu atau mau meninggikan diri. Ya, jadi jangan kira meninggikan diri, memuji-muji diri itu hanya dari harta, tapi dari pengetahuan kebenaran pun juga berpotensi orang untuk meninggikan diri. Jadi kalau motifnya adalah untuk menggunakan tulisan-tulisan Nyonya White Victor itu, motifnya adalah untuk meninggikan diri, menyanjung diri sendiri, maka itu juga Tuhan tidak ada di sana. Roh Allah tidak akan hadir di dalam sana. Jadi saudara-saudara, nanti kita akan baca, saya lupa itu ditaruh di mana, saya lupa masukkan di sini. Ya, kira-kira demikian pelajaran kita. Ada yang mau komentar? Silakan kalau ada yang mau komentar. Jadi ini yang kita pelajari pada sahabat ini, sebenarnya masih ada lagi, ya.
Masih ada lagi sebenarnya pelajaran kita. Yang berikutnya mungkin saya share screen sedikit ya. Untuk kita lanjutkan di dalam pembelajaran berikutnya. Ya. Nah ini dia. Nasihat-nasihat terkait pergaulan. Ya. Jadi kalau tadi meninggikan diri itu dari harta, dari kesombongan, dari pembacaan, baca tulisan segala macam. Yang ini adalah dari pergaulan. Ya. Oke, nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi. Ya, ini dari pergaulan. Oke, mungkin sementara ini pelajaran yang kita bisa dapatkan pada sahabat ini adalah tentang Tuh ada komennya Stella apa di itu? chat, di chat. Oke, ya. Aku lagi mikir, seandainya Lucifer bertobat, apakah Yesus tetap harus mati dan bangkit? Ya tentunya ada sebab dan akibat. Jadi kalau memang tidak ada penyebabnya, tidak akan ada akibatnya, Stella. Jadi Tuhan melakukan rencana penebusan itu karena ada pelanggaran hukum. Ya, jadi pelanggaran hukum itu sebagai pemicu perlunya ada penebus. Ya karena hukumnya Tuhan, ya dosa ialah pelanggaran hukum. Jadi supaya manusia bisa terbebaskan dari hukum, harus ada seseorang yang mau memikul hukum tersebut. Karena Tuhan mau menjunjung tinggi hukumnya. Tuhan tidak mau hukumnya dirubah. Kalau hukumnya bisa dirubah, maka tidak perlu ada kematiannya Yesus. Jadi hukumnya Tuhan itu sedemikian tegas, ya. Maka perlu ada seorang penebus yang datang menebus dosa pelanggar-pelanggar hukum. Dan pelanggar hukum yang paling pertama ya dipicu oleh Lucifer. Seperti tadi yang kita sudah bahas, bahwa Lucifer pada dasarnya dari awal Tuhan memberikan kelonggaran kepada dia, tapi harga dirinya yang terlalu tinggi. Ya, harga dirinya dia terlalu tinggi untuk mengakui, karena dia merasa saya di posisi yang pernah tertinggi ya di antara malaikat-malaikat, kenapa saya harus merendahkan diri. Dan itu dia pupuk terus, kebencian-kebencian dia pupuk terus, pada akhirnya dia tidak lagi punya kesempatan untuk bisa bertobat. Kira-kira mungkin seperti itu. Ada yang mau komentar lagi? Ini udah 6:30, mungkin kita mau tutup sahabat. Oke, ada yang mau komentar?